Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baik, untuk pertemuan hari ini ya, jumpa lagi dengan Pak Reski di pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial ya, atau IPS. Baik, Bapak untuk pertemuan hari ini akan menyampaikan materi terkait dengan konsumsi. Ya, jadi nanti kita akan belajar apa sih itu konsumsi ya, apa itu tujuannya ya. Nah, nanti kita akan bahas di materi ini. Baik, langsung saja kita ke materinya ya. Kalian simak baik-baik. Yang pertama, Bapak di sini akan menyampaikan pengertian dari konsumsi ya. Nah, konsumsi ini pasti sesuatu hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, di sini pengertiannya, konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan orang, ya, atau lembaga untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa baik secara sekaligus maupun berangsur-angsur, ya. Oke, misal kalian membeli suatu barang atau makanan ya. Nah, kalian termasuk dalam kategori kegiatan konsumsi ya. Contoh kalian belanja di toko online ya, kalian belanja di pasar, kalian belanja di kantin ya. Nah, itu juga salah satu kegiatan konsumsi ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah pengertian dari konsumen ya, tadi konsumsi, nah ini konsumen. Nah, pengertian konsumen sendiri adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi ya, seperti itu tadi ya, ketika kalian belanja misal di supermarket ya, di minimarket ya. Kalau di sini Parsi gambarkan kalian sedang borong bermacam-macam ya, ada makanan ya dan yang lain-lain. Nah, ini orangnya itu dinamakan konsumen ya. Orang yang mengkonsumsi dinamakan konsumen ya. Kita semuanya tergolong konsumen ya, seperti itu. Baik. Nah, Bapak selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan tujuan dari konsumsi. Apa sih tujuannya? Betul. Ya, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kepuasan. Ya, ketika kita hidup ya, kita pasti butuh yang namanya konsumsi, baik itu untuk makan ya, untuk kebutuhan kita ya. Nah, contoh di sini dalam kebutuhan sehari-hari ya, manusia kan butuh makan dan minum ya. Kita bisa belanja makanan, belanja minuman ya, buah-buahan, sayur-sayuran ya. Kemudian ketika kita belajar daring seperti ini ya, mungkin kita juga butuh akses kayak internet ya. Nah, ini juga salah satu kegiatan konsumsi juga ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, yakni ada beberapa di sini. Yang pertama adalah pendapatan ya. Jadi pendapatan seseorang ya itu mempengaruhi dari kegiatan konsumsi ya. Jadi semakin besar pendapatannya, biasanya konsumsinya juga akan mengikuti ya. Tapi Bapak berharap ketika kalian sudah dewasa nanti ya, ketika kalian sudah punya penghasilan sendiri ya, jangan kalian berperilaku yang boros gitu ya. Jadi kalian bisa belanjakan pendapatan kalian yang memang sesuai dengan kebutuhan. Kalau sesuai keinginan ya, keinginannya sangat banyak sekali ya kan. Ya, nanti kalian nggak bisa save atau nggak bisa nabung gitu ya. Tetap kita itu punya tabungan ya, hemat seperti itu. Kemudian harga barang dan jasa ya, semakin tinggi semisal harga barang ya, biasanya juga tingkat konsumsinya dia semakin turun ya, atau semakin rendah gitu, karena nggak semua orang bisa menjangkau barang-barang yang mahal. Biasanya seperti itu, semakin murah barang biasanya banyak juga yang dikonsumsi atau dibeli seperti itu.
Kemudian ketersediaan barang dan jasa. Ya, ini kaitannya dengan stok ya. Ketika stoknya sedikit, ya pasti konsumsinya juga sedikit ya. Ketika barangnya banyak, kemudian peminatnya juga banyak ya, pasti ini juga sangat-sangat berpengaruh. Kemudian kondisi fisik ya. Jadi kondisi fisik kita ya, misal dalam mengkonsumsi, misal makanan gitu ya. Kalau kitanya sehat ya kita nggak punya pantangan misal untuk makan apapun, tapi ketika ada kondisi fisik kita yang kurang baik ya, misal tiba-tiba kita punya penyakit mah dan sebagainya, kan kita juga harus benar-benar memperhatikan apa yang kita makan atau yang kita konsumsi seperti itu. Kemudian dari tingkat pendidikan, yang biasanya semakin tinggi pendidikan seseorang, kebutuhannya juga semakin banyak dan luas ya, biasanya seperti itu. Yang selanjutnya adalah sikap hidup kita, yaitu tadi pola hidup ya. Ketika kita membelanjakan ya harta kita ya atau uang kita harus bisa bijak ya, harus bisa bersikap mana yang kebutuhan, mana yang keinginan ya. Jadi yang harus kita beli ya memang harus sesuai dengan kebutuhan kita ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah jumlah anggota keluarga ya. Ketika kita jumlah anggota keluarganya semisal cuman bertiga gitu ya, misal ibu, ayah, dan kemudian anak, ya mungkin tingkat konsumsinya nggak begitu banyak. Tapi ketika keluarga besar ya, misal anaknya ada 5 ya, semisal kayak gitu, terus ada kakek, ada nenek kayak gitu kan, otomatis jumlah konsumsinya pun juga berpengaruh, pasti akan besar juga jumlahnya seperti itu ya. Baik, itu faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Ya, kita lanjutkan lagi. Pola konsumsi ya, pola konsumsi di sini merupakan suatu pola yang menggambarkan kemana dan untuk apa uang dibelanjakan menurut susunan pengeluaran tertentu. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari biasanya ya memang sudah berpola ya. Misal dalam kita mengkonsumsi untuk makan sehari-hari, semisal kita belanjakan misal ke warung ya, terus kemudian dimasak ya, itu untuk konsumsi yang sifatnya dalam hal makanan misal. Nah, belum yang lain-lainnya ya. Jadi akan membentuk suatu pola kayak gitu. Nah, kemudian Bapak akan sampaikan juga terkait dengan perilaku konsumtif. Nah, ternyata konsumtif di sini tuh ada yang konsumtif negatif, ada juga yang konsumtif positif ya. Di sini perilaku konsumtif ya suatu kecenderungan untuk membelanjakan seluruh pendapatan pada barang-barang konsumsi. Ya, Bapak sih berharap kalian nanti tergolong dalam kategori yang dalam hal ini konsumtif yang positif ya. Karena kalau semisal dalam hal ini misal konsumtif yang kayak pengertiannya ada di sini, berarti kalian ketika mendapatkan suatu uang ya atau punya uang, kalian akan membelanjakan semuanya. Nah, kalian nggak save ya, kalian nggak punya tabungan. Nah, nanti kalau ada keperluan mendesak ya, kita nggak ada uang cadangan atau nggak punya tabungan seperti itu ya. Jadi kita harus bisa menyisihkan dari penghasilan kita seperti itu ya. Nah, ini yang aspek positif itu tadi ya. Bapak akan bahas yang pertama. Ketika kita berperilaku konsumtif ya pasti kebutuhannya ya terpenuhi ya, karena kita kan belanja ya, kita beli seperti itu. Kemudian kita akan memperoleh kepuasan ya pasti ya. Ketika kita membelanjakan semuanya, apalagi yang merek-merek branded, merek-merek mahal ya. Kalau di sini harus dicontohkan mungkin Apple atau iPhone 12 gitu ya, yang terbaru, ya pasti akan memperoleh kepuasan tersendiri ya, karena dari harganya pun sangat-sangat mahal. Kemudian memperoleh pengalaman baru ya, pengalaman baru di sini yang mungkin tidak
semua orang bisa menikmati kayak gitu kan, karena mungkin harganya mahal, jadi kamu nih punya pengalaman baru ya dibandingkan mungkin teman-teman atau orang-orang di luar sana ya, karena harganya yang memang mahal, nggak semua orang bisa beli, intinya seperti itu ya. Terus selanjutnya, nah ini yang bahaya ya, yang aspek negatif dari perilaku konsumtif. Ya pasti yang pertama pengeluaran ya akan membesar. Jangan sampai antara pendapatan kita dan juga pengeluaran kita itu lebih banyak pengeluarannya, besar pasak daripada tiang ya. Nanti akan menyebabkan keadaan keuangan kita nggak stabil ya. Kemudian mendorong perilaku kriminal. Nah ini juga paling bahaya nih, perilaku konsumtif ya. Saking konsumtifnya pengen beli barang, ada barang keluaran terbaru langsung beli, besoknya lagi beli lagi. Nah itu mendorong perilaku kriminal ya, seperti itu. Kemudian menimbulkan beban ekonomi negara ya. Jadi ketika perilaku konsumtif ya yang berlebih juga akan menimbulkan beban ekonomi pada negara kita, seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja ya yang bisa Parsi sampaikan terkait dengan materi konsumsi ya. Harapannya kalian bisa memperoleh ilmu ya dengan baik seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa Parsi sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.